Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian peserta mata kuliah Psikologi Pendidikan. Hari ini hari Senin 1 Maret 2021 bertemu lagi bersama saya. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai teori belajar kognitif dan teori belajar humanistik. Saya izin share screen ya. Baik ya. Teori belajar kognitif dan teori belajar humanistik. Yang pertama kita akan bahas dulu adalah teori kognitif. Nah, apa itu pengertian dari teori kognitif? Teori kognitif mencakup semua bentuk pengenalan ya yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, mempertimbangkan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Belajar merupakan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar merupakan proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, dan juga emosi dan aspek-aspek kejiwaan lain. Sebentar saya pindahkan ininya ke atas ya. Teori belajar kognitif menurut Jean Piaget. Perkembangan kognitif merupakan proses genetik yang didasari karena perkembangan sistem saraf. 3 tahapan proses belajar menurut Jean Piaget. Yang pertama, asimilasi adalah proses penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. Itu berarti asimilasi terjadi jika pengetahuan baru yang diterima seseorang cocok dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang tersebut. Ini sebenarnya minggu lalu sudah saya jelaskan ya. Yang kedua yaitu akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Jadi akomodasi terjadi jika struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang harus direkonstruksi, dikode ulang, disesuaikan dengan informasi yang baru yang diterima. Jadi kalau yang asimilasi baru, betul-betul baru, ya membentuk yang baru. Kalau ini yang baru ini menyesuaikan dengan, kalau akomodasi yang baru, informasi yang baru ini menyesuaikan dengan informasi yang sudah dimiliki oleh sebelumnya oleh siswa. Yang ketiga adalah ekuilibrasi, yaitu proses penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Maka ekuilibrasi ini dapat dimaknai sebagai sebuah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Sehingga seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. Jadi menyeimbangkan antara asimilasi dan akomodasi, ini ada namanya ekuilibrasi. Yang berikutnya adalah teori belajar menurut Gestalt. Menurut Gestalt, jadi Gestalt menggambarkan suatu konfigurasi atau bentuk yang utuh dan berbeda dari penjumlahan bagian-bagiannya. Belajar adalah berkenaan dengan keseluruhan individu dan timbul dari interaksinya yang matang dengan lingkungannya. Melalui interaksi ini, kemudian tersusunlah bentuk-bentuk persepsi, imajinasi, dan pandangan baru. Kesemuanya secara bersama-sama membentuk pemahaman atau wawasan atau insight yang bekerja selama individu melakukan pemecahan masalah. Teori belajar menurut Ausubel yang dikenal dengan pembelajaran bermakna merupakan, sebenarnya ini Ausubel sudah ya, minggu lalu sudah saya jelaskan juga, merupakan suatu proses yang dikaitkan dengan informasi baru pada konsep-konsep
relevan yang terdapat dalam struktur kognitif peserta didik, di mana proses belajar tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta saja, tetapi merupakan kegiatan yang menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh, sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan. Jadi, belajar itu tidak hanya menghafal, supaya belajar itu betul-betul diingat ya sampai kapanpun, sampai lama, maka harus bermakna. Ya, itu sebabnya ada yang namanya praktikum, ada yang namanya diskusi, pokoknya apapun yang membuat siswa itu merasa bermakna, merasa pengalaman itu tidak pengalaman itu tidak mudah dilupakan, maka ini adalah teori belajar menurut Ausubel ya. Jadi betul-betul harus bermakna sehingga bisa diingat oleh siswa. Karena kalau hanya menghafal tanpa bermakna, itu akan mudah dilupakan. Langkah-langkah pembelajaran, langkah-langkah pembelajarannya diantaranya menentukan tujuan pembelajaran, melakukan identifikasi peserta didik, memilih materi pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik dan mengaturnya dalam bentuk konsep inti, menentukan topik peserta didik dalam bentuk advanced organizers, mengembangkan bahan belajar untuk dipelajari peserta didik, mengatur topik pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dan yang terakhir melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Prinsip-prinsip teori kognitif, yang pertama, pembelajar harus aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman, pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui, belajar membangun pemahaman daripada catatan, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Jadi ini prinsip belajar kognitif yang harus sangat diperhatikan gitu ya. Pertama, pembelajarnya harus aktif, siswanya harus aktif. Supaya apa? Supaya dia punya pengalaman dan pengalaman itu bermakna maka bisa diingat. Kemudian mengembang. Jadi apa yang diketahui yang kedua, apa yang diketahui oleh siswa itu harus banyak supaya apa? Supaya bisa dikembangkannya menjadi lebih banyak. Kemudian sebenarnya kalau paham tidak perlu mencatat dulu, tapi memahami dulu baru mencatat ya. Kemudian belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif. Kelebihannya menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah, dapat meningkatkan motivasi siswa, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, dapat membantu guru untuk mengenal siswa secara individu, sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa, dapat mempelajari materi pembelajaran yang rumit untuk memecahkan dan untuk menciptakan kreasi atau ide baru. Teori ini dianggap dekat dengan kekurangannya ya. Teori ini dianggap dekat dengan psikologi belajar daripada teori belajar, sehingga dalam proses belajar menjadi tidak mudah. Teori ini dianggap sulit dipraktekkan secara murni karena seringkali merasa bingung untuk memahami unsur-unsur kognitif. Teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Teori ini sulit dipraktekkan, khususnya di tingkat lanjut. Beberapa teori ini sulit dipahami. Yang berikutnya adalah teori belajar humanistik. Pengertiannya ya, jadi tujuan dari teori belajar humanistik ini untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri seseorang yang belajar secara optimal. Mengapa harus memanusiakan manusia? Kan manusia memang manusia, begitu. Ya sebenarnya manusia itu kan terdiri dari unsur apa sih perbedaan manusia dengan hewan gitu ya. Yang membedakannya yaitu mereka mempunyai akal pikiran. Nah, manusia dijadikan sebagai seorang manusia yang sebenarnya adalah yang menggunakan akal pikirannya. Nah, teori humanistik ini tujuannya itu memanusiakan manusia, artinya manusia yang betul-betul menggunakan akal pikirannya. Kemudian belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Jadi berarti dari sudut pandang siswanya, bukan dari sudut pandang gurunya.
Tujuan utama para pendidik adalah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Salah satu tokoh dari teori humanistik adalah Arthur Combs, di mana beliau berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Yang penting ialah bagaimana membawa si siswa untuk memperoleh arti bagi pribadinya dari materi pelajaran tersebut dan menghubungkannya dengan kehidupannya. Jadi memang kebanyakan guru saat ini betul ya, bahwa sebenarnya belajar itu bukan apa maunya guru gitu ya. Ngerti nggak? Ini yang pertama ya, yang kalimat pertama yang ini bahwa di sini bahwa belajar itu bagi siswa bukan apa guru mau menyajikan ini nih, tapi sebenarnya belajar yang baik itu adalah menurut Arthur Combs apa yang berarti bagi dirinya, apa yang diinginkan oleh siswanya sehingga dia tertarik begitu, tertarik untuk mempelajarinya. Jadi ada hasrat untuk mempelajarinya. Menurut Maslow, individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Pada diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, takut membahayakan apa yang sudah ia miliki, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan, keunikan diri, dan ke arah berfungsinya semua kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar, dan pada saat itu juga ia dapat menerima diri sendiri. Hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow ya. Yang pertama ini nih, dari paling bawah dulu ya. Kebutuhan ya yang paling utama ini kebutuhan fisiologis ya. Yaitu diantaranya makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Nah, kebutuhan ini tidak hanya ini, kebutuhan manusia ini tidak hanya ini ya, tidak sampai di sini. Tapi kemudian setelah terpenuhi kebutuhan makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain, butuh rasa aman ya, keamanan, keteraturan, stabilitas gitu ya. Nah, naik lagi ke ini kehidupan sosial, ada afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Jadi supaya dia bisa diterima oleh lingkungan sosialnya dengan baik, maka dia harus memiliki sikap yang baik, ya, afeksi. Lalu harus memiliki relasi yang baik, ya. Kita kan butuh untuk misalnya untuk mengembangkan bisnis, untuk mengembangkan pokoknya supaya diakui oleh supaya kita tidak bosan gitu bergaul tuh dengan itu aja keluarga, lagi kita perlu relasi, relasi. Nih, makanya sekarang berkembang kan kehidupan sosial ini berkembang karena adanya media sosial sehingga lingkungan kita tidak hanya keluarga kita, teman-teman kita gitu ya, tetapi kemudian ini mendunia begitu ya, banyak media sosial ya. Lalu butuh dihargai, penghargaan. Jadi setelah dari fisiologis, rasa aman sosial, di lingkungan sosial kita perlu penghargaan ya. Bagaimana supaya kita bisa dihargai? Misalnya kita ada pencapaian sesuatu, kemudian status. Nah, di sini ya, di sini umumnya mohon maaf, seumpamanya jika siswa ya, siswa melakukan sesuatu, misalnya dia berprestasi atau menjawab pertanyaan dengan benar, ini perlu dihargai. Bagus sekali, minggu lalu saya jelaskan. Terima kasih cantik, itu pun adalah sebuah penghargaan. Atau terus kemudian perlu penghargaan status. Ya. Misal, mohon maaf begitu, jika ada seorang perempuan misalnya, kemudian dia menikah, tapi kemudian dia menikahnya itu misalnya hasil dari merebut begitu ya. Tapi misalnya atau dia jadi istri kedua tidak diketahui oleh publik,
tersiksa itu rasanya pasti ya. Karena apa? Karena butuh status bahwa saya adalah bersuami misalnya. Ini status, kemudian butuh tanggung jawab ya, reputasi dan lain-lain. Yang terakhir adalah aktualisasi diri, pengembangan diri, pemenuhan ideologi ya. Nah, ini rata-rata misalnya perempuan bekerja itu sebenarnya kadang-kadang tidak selalu butuh materi ya, tidak selalu butuh uang ya. Betul bahwa bekerja akhirnya akan mendapatkan uang. Tetapi sebenarnya tidak hanya itu, tidak hanya mendapatkan uang, tetapi dia butuh aktualisasi diri, butuh pengembangan diri ya. Jadi mengembangkan dirinya sendiri, mengembangkan kemampuan dirinya ya, sehingga kebutuhan aktualisasi diri terpenuhi. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ini pendapat yang ketiga ya dari humanistik ini adalah Carl Ransom Rogers ya. Menurut Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, yaitu menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Siswa akan mempelajari hal yang bermakna bagi dirinya, seperti Ausubel ya. Pengorganisasian bahan pelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. Pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Kemudian menurut Gardner, belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivator dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Belajar adalah pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi, ya, instruksional pembelajarannya. Proses belajar berlangsung 4 fase. Fase penerimaan di sini merupakan peran panca indera, ya, yang dilakukan melalui pemahaman sendiri. Lalu pas fase perolehan atau penguasaan, nah ini ada bantuan orang lain atau bahan serta informasi yang diperoleh. Fase penyimpanan, ini mengingat jangka panjang atau pendek, ini masuk ke memori gitu ya, pemrosesan informasi. Fase pengungkapkan kembali, mengingat atau menggali serta mengulang informasi yang ada di memori. Ya. Kemudian prinsip teori humanistik ya, manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. Belajar yang signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan mempunyai relevansi dengan maksud-maksud sendiri. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya. Belajar yang bermakna diperoleh siswa dengan melakukannya. Ya. Jadi supaya belajar itu bermakna maka harus ada hands-on activity, ada praktikum ya. Memang saat pandemi seperti ini memang agak sulit melakukan praktikum kecuali dengan bahan-bahan yang ada di rumah ya. Oleh sebab itu memang banyak keterbatasan juga di dalam pembelajaran jarak jauh ini, online ini. Tapi apa mau dikata, untuk saat seperti ini hanya inilah yang bisa dilakukan. Kemudian belajar diperlancar bila mana siswa dilibatkan dalam proses belajar dan ikut bertanggung jawab terhadap proses belajar itu. Belajar inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi siswa seutuhnya, baik perasaan maupun intelek, merupakan cara yang dapat memberikan hasil yang mendalam dan lestari. Kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, kreativitas lebih mudah dicapai, terutama jika siswa dibiasakan untuk mawas diri dan mengkritik dirinya sendiri, dan penilaian dari orang lain merupakan cara kedua yang penting. Belajar yang paling berguna secara sosial di dalam dunia modern ini adalah belajar yang mengenai proses belajar, suatu keterbukaan yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuannya ke dalam diri sendiri mengenai proses perubahan itu. Kelebihan dan kekurangan teori humanistik, kelebihannya tumbuhnya kreativitas peserta didik, sama sebenarnya dengan tadi kognitif. Semakin canggihnya teknologi, maka akan semakin maju perkembangan belajarnya. Tugas guru berkurang, mendekatkan satu dengan yang lainnya. Kekurangannya, pemahaman yang kurang jelas dapat menghambat pembelajaran. Kebebasan yang diberikan akan cenderung disalahgunakan.
Pemusatan pikiran akan berkurang, kecurangan-kecurangan yang semakin menjadi tradisi. Ya, terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk materi teori kognitif dan konstruktivisme. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.